Permisi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia ya Bu ya dari Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi Keperawatan Blitar. Kemarin kan saya sama Ibu sudah melakukan implementasi atau tindakan untuk mengurangi nyeri perut pada Ibu ya Bu ya. Nah, sekarang saya mau memberikan sedikit pendidikan kesehatan atau penyuluhan terkait dengan masalah gastritis atau mah yang Ibu alami. Baik Bu, waktunya nanti kira-kira 10-15 menit, tepatnya di sini saja. Apakah Ibunya berkenan? Ya, saya. Baik Bu, saya mulai ya Bu ya. Dimulai dari ini Bu, sini ya Bu ya. Pengertian dari gastritis itu adalah inflamasi atau peradangan pada mukosa lambung yang diakibatkan karena sekresi asam lambungnya meningkat ya Bu ya. Makanya hal itu menimbulkan nyeri pada lambung ya Bu ya. Terus penyebabnya itu apa sih? Nah, penyebabnya itu ada stres Bu, yang stres yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dimanajemen dengan baik, itu dapat menyebabkan timbulnya gastritis. Lalu pola makanan yang tidak teratur Bu, kan Ibu menyebutkan pola makannya sedikit tidak teratur ya Bu ya. Ya, itu pola juga bisa. Terus minum kopi sama merokok Bu, terus konsumsi obat-obatan dosis tinggi sama keracunan makanan. Nah, tadi kan disebutkan penyebab dan pengertiannya. Tanda dan gejalanya itu apa sih? Yang pertama itu ada mual dan muntah. Kadang perutnya terasa begah gitu kan Bu? Iya. Nah ya, terus nyari ulu hati, nafsu makannya menurun, sering sendawa dalam keadaan lapar, dan terkadang disertai sakit kepala. Nah, jika itu sudah sampai parah Bu, bisa menyebabkan perlukaan itu di lambungnya Bu ya. Sampai saat ini Ibu masih mengerti, bisa dimengerti Bu? Alhamdulillah bisa pahami. Ya, saya lanjut nggih Bu nggih. Ya. Terus jenis makanannya Bu, ada yang dianjurkan sama tidak dianjurkan. Nah, jenis makanan yang dianjurkan itu yang pertama mengandung karbohidrat Bu. Makan yang mengandung karbohidrat itu apa aja? Bisa bubur, terus kentang rebus, puding sama biskuit. Terus ada sayur yang tidak berserat dan tidak menimbulkan gas, contohnya labu kuning dan labu siam. Lalu ada wortel sama brokoli. Lalu ada buah-buahan Bu, buah-buahan yang dimakan itu tidak boleh yang asam, contohnya itu pisang, pepaya, dan tomat. Nah, kalau sekarang itu makanan yang tidak dianjurkan, yang pertama itu nangka, pisang ambon, sama durian. Lalu ada kol, sawi, dan nanas. Karena kembang kol itu mengandung gas ya Bu ya, bisa menyebabkan itu. Terus minuman bersoda sama alkohol, daging berlemak, dan ikan asin. Lalu ada makanan yang dapat merusak dinding lambung Bu, contohnya nasi keras atau biasanya orang Jawa itu apa Bu? Karak. Oh, karak. Saya kira intep. Ya, intep juga bisa. Terus ketan, jagung, sama ubi talas. Nah, untuk pencegahannya tersendiri dalam mengatasi gastritis itu apa? Yang pertama itu dijaga pola makannya ya Bu. Terus makan makanan yang sehat dan bersih. Lalu ada manajemen stres. Manajemen stres itu kayak seumpama stres itu jangan terlalu dipikirkan, nanti bisa bereaksinya ke lambungnya. Kalau bisa itu ya di manajemen ya Bu ya. Terus lalu ada tidak boleh merokok sama minum alkohol. Mesti enggak dong, saya merokok. Terus menghindari penggunaan obat yang mengiritasi lambung. Itu. Terus cara mengatasinya Bu, yang pertama seperti yang saya ajarkan kemarin ya Bu ya, kompres air hangat di bagian mana Bu kemarin? Bagian perut. Iya. Perut. Sama nafas dalam kemarin itu ya Bu ya. Oh iya, nafas dalam yang itu namanya terapi relaksasi Bu. Jadi relaksasi. dikontrol, direlaksasi dari tubuh kita gitu, nanti bisa berefeknya ke nyerinya itu bisa menghilang. Menghilang atau dikurangi Mbak? Berkurang, bisa berkurang gitu.
Nah, untuk saat ini materi pendidikan kesehatannya sudah selesai, Bu. Ada yang ditanyakan? Itu loh Mbak, yang makanan, jenis makanan yang boleh dikonsumsi, masuk terus-terusan suruh makan bubur tok sama kentang kok Mbak? Enggak. Oh, yang mengandung karbohidrat ini tuh, Bu. Itu bisa nasi juga boleh, Bu. Tapi seumpama pas waktu nyerinya itu gastritisnya kambuh, bisa nasinya itu bisa sedikit kayak di lembek gitu, kan maksudnya enggak bubur itu enggak. Nasi juga boleh, Bu. Tapi nasi yang lembek. Selama tidak ada indikasi seperti bisa makan nasi putih itu yuk enggak apa-apa, Bu. Oh gitu. Ya. Nah, masa upamanya saya kan ya sudah usianya, masa suruh makan biskuit? Enggak, Bu. Ya itu bisa jadi sampingan gitu loh, Bu. Bisa. Tapi kan makanan sumber pokok karbohidrat kita kan nasi kan, Bu ya. Nah, itu juga bisa biskuit atau puding, kentang rebus itu nanti bisa dijadikan sebagai selingan kalau ada gitu ya. Oh, pagi ini bubur wis enggak suka atau boleh kentang? Ya boleh, Bu, seperti itu juga boleh. Atau puding gitu ya. Tapi ya rawarang balik puding. Kemudian biskuit kan makanannya anak-anak. Ya itu nanti nasi juga boleh. Tapi sing lembek Mbak ya. Tapi kalau pada waktu apa itu sakitnya kambuh. Tapi kalau sudah enggak kambuh itu makan nasi biasa boleh ya? Boleh. Cuma itu tadi, Bu, jangan pola makannya harus teratur, makannya juga jangan yang asem-asem gitu, Bu. Mungkin ada yang ditanyakan ada lagi tadi karbohidrat Mbak ya. Iya. Oh itu loh Mbak sing dianjurkan. Yang tadi dianjurkan, sekarang yang tidak dianjurkan. Sing itu loh Mbak, sing nongko loh Mbak. Nongko itu kesukaan saya, kok nggak boleh, kenapa kok tidak dianjurkan? Kayak saya ini penderita gitu kok nggak boleh. Soalnya itu, Bu, nangka itu mengandung makanan termasuk yang mengandung gas. Nah, dalam keadaan gastritis itu makanan yang bergas tidak boleh dikonsumsi karena dapat memicu perut memproduksi gas secara berlebihan gitu. Ya, Mbak. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah. Baik, Bu. Sudah ya, Bu ya. Jadi tadi Ibu kan bertanya tentang kenapa tidak boleh mengonsumsi nangka ya, Bu ya. Karena hal itu dapat memicu produksi gas secara berlebihan. Terus tadi Ibu juga bertanya tentang makanan yang mengandung karbohidrat, apakah harus terus-menerus mengonsumsi bubur? Jawabannya tidak ya, Bu ya. Bisa makan dengan nasi tapi dengan syarat nasinya yang lembek, nggih. Nah, seperti itu nggih, Bu nggih. Baik, Bu. Penyuluhan kesehatan kali yang saya sampaikan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya Ibu ya waktunya ya. Sama-sama. Kalau begitu saya undur diri, permisi dulu, Bu. Iya. Baik, Bu, terima kasih nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.